2015 sudah hampir berakhir dan selama 12 bulan terakhir, kami, Reviewer Alliance, telah mencoba berbagai ponsel dari bermacam merek. Tapi dari sekian banyak, cuma beberapa yang meninggalkan kesan positif. Lalu apa saja ponsel pilihan kami di 2015 dari berbagai macam rentang harga? Ini dia Ini dia Smartphone of the Year Smartphone of the Year versi si reviewer Reviewer Alliance. dingin. What's up, Ibro Kumar di sini, dan untuk Smartphone of the Year saya menentukan pilihan kepada Xiaomi Redmi 2 Prime. Alasannya kenapa? Alasannya jelas, smartphone ini bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Mulai dari ukuran yang tidak terlalu besar, dia memiliki layar 4,7 inch, cukup nyaman di genggaman tangan, dan juga nyaman saat ditaruh di kantong. Kalau kata orang Surabaya nggak gembol, karena nggak kebesaran. RAM-nya 2 GB dan memori internal 16 GB. Jadi untuk urusan seperti multitasking atau isi aplikasi yang lumayan banyak nggak ada masalah di handphone ini. Kualitas foto juga masih termasuk dalam kategori yang bagus, baik kamera depan yang beresolusi 2 megapiksel dan kamera belakang yang beresolusi 8 megapiksel. Saya ajak bermain games HD juga nggak ada masalah. Selain itu, handphone ini juga sudah support 4G LTE dan yang pasti harganya sangat terjangkau. Waktu dijual pertama kali dia memiliki bandrol harga 1,7 juta. Sekarang sudah lebih turun dari itu. Jadi buat saya Xiaomi Redmi 2 Prime ini sudah sangat bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Sekali lagi untuk Smartphone of the Year versi Ibro Kumar, Xiaomi Redmi 2 Prime. Muncul pada pertengahan tahun 2015, HP ini adalah salah satu smartphone yang paling saya tunggu di tahun 2015. Dengan fitur yaitu performa baterai dan fast chargingnya, apalagi kalau bukan Infinix Hot Note. Layar 5 inci dengan resolusi SD 720 dengan panel IPS dan sensitivitas layarnya juga baik. Ditambah prosesor MediaTek 1,4 GHz, RAM 2 GB dan memori internal 16 GB. Walaupun prosesornya belum 64 bit karena pada zaman itu 64 bit masih jarang di harga segini. Ditambah baterai badak Ditambah baterai badak 4000 mAh dengan fast charging. Belum lagi user interface-nya yang ringan banget. Kamera 8 megapiksel di belakang dan kamera depan 2 megapiksel di depannya juga nggak jelek Dan yang paling penting adalah harganya yang nggak mahal. So, Infinix Hot Note adalah smartphone terbaik 2015 pilihan Juragan Tekno. Walaupun ada yang baru. Dari tahun 2015, di antara begitu banyak smartphone, Yesam Gadget harus memilih satu yang terbaik. Kalau cuma mau kamera yang baik, banyak smartphone yang kameranya bagus, misalkan LG GeForce Stylus. Kalau masalah performance yang oke, banyak budget smartphone yang performance yang oke. Tapi kalau ingin sebuah smartphone yang all-in-one, Xperia M5 Dual adalah salah satu smartphone yang patut dilirik. Satu hal yang menonjol dari smartphone ini adalah harganya yang masih lumayan terjangkau, di harga 6 jutaan, dibandingkan flagship lainnya harganya sekitar 8 jutaan atau bahkan lebih. Sangat susah bagi saya untuk menemukan kekurangan dari Xperia M5 ini. Untuk para gamers, games HD dapat dimainkan di sini dengan mulus. RAM-nya juga lega hingga 3 GB. Pesaingnya hanya punya RAM 2 GB. Kameranya juga kualitasnya tidak usah diragukan lagi, dengan hasil warna yang real, serta kemampuan merekam video hingga 4K, dan kualitas pengambilan video yang jernih. Namun, untuk video tidak disarankan menggunakan kualitas 4K. Kenapa? Penjelasannya akan ada di channel Yesam Gadget. Pesaing di kelasnya hanya punya kamera 13 megapiksel dan kamera depan 2 megapiksel, sedangkan Xperia M5 punya kamera 21,2 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Walaupun storage hanya 16 GB, tapi bisa diekspansi menggunakan microSD dan rasanya untuk menyimpan aplikasi 16 GB sudah cukup. Bahkan saat ini flagship sudah mulai tidak punya slot microSD. Itulah rekomendasi dari Yesam Gadget. Selamat tahun baru 2016 untuk kita semua. Wish you all the best tahun depan. Saya Yehuda Gilbert. Halo guys, Gadgetin di sini, dan buat saya ponsel terbaik untuk tahun ini adalah OnePlus One. OnePlus One adalah HP yang membuat saya berpikir keras ketika saya selesai mereviewnya. Apakah mau saya jadikan HP sehari-hari atau tidak? Tapi karena saya butuh dana untuk video selanjutnya, jadi ujung-ujungnya saya jual. Saya mengalami dilema seperti itu karena pengalaman saat menggunakan OnePlus One sangat menyenangkan. Layarnya yang 1080p sudah pas tajamnya, baterainya awet, bisa saya pakai hingga 2 hari.
Lalu banyak shortcut-shortcut lucu yang memudahkan hidup. Kita juga bisa menarik dua garis seperti lambang pause untuk menghidupkan atau mematikan music player. Lambang panah untuk skip ke depan atau ke belakang. Cyanogen mode yang waktu itu masih dipakai juga keren. Penampilannya bersih dan tidak berlebihan. Pengalaman saat unboxingnya pun menarik. Packagingnya rapi dilengkapi dengan skema warna yang elegan. Pokoknya unboxing saat itu seperti sedang membuka kado. Dan yang paling penting, harganya sangat worth untuk spesifikasi yang didapatkan. Kalau sekarang masih berminat pun, menurut saya masih sangat worth. Link pembeliannya saya taruh di bawah. Itulah ponsel terbaik di tahun ini menurut Gadgetin. Next. Halo Gadgeters, untuk Smartphone of the Year 2015 ini, Gadget Gaul menjatuhkan pilihan pada smartphone Infinix Hot 2. Kenapa Infinix Hot 2 layak menjadi yang terbaik? Yang pertama dari desainnya. Desainnya lumayan ganteng untuk ukuran HP murah, meskipun harganya di bawah 1,5 jutaan. Meskipun harganya murah, spesifikasi yang ditawarkan juga cukup mewah, meliputi RAM 2GB. Untuk kebutuhan multitasking atau bermain game SD berat sekalipun, semuanya dieksekusi dengan lancar di HP ini. Ditambah lagi dengan internal storage-nya yang luber-luber di 16GB. So, Gadgeters bisa lebih leluasa menginstal banyak aplikasi dan game di HP ini. Alasan lain kenapa Infinix Hot 2 layak menjadi yang terbaik adalah hasil foto dari kamera 8MP yang cukup bagus. Dan juga jaminan update OS Android terbaru, termasuk Android Marshmallow. Yang disayangkan dari Infinix Hot 2 adalah tidak adanya jaringan 4G LTE. Ya, Infinix Hot 2 memang masih belum move on dari 3G atau HSDPA. Tapi menurut saya, jaringan 3G atau HSDPA sekalipun masih cukup mumpuni untuk berbagai kebutuhan online, mulai dari chatting, browsing, hingga streaming. Jadi kesimpulannya, Smartphone of the Year 2015, Gadget Gaul menjatuhkan pilihan pada Infinix Hot 2. Next. Sampai akhir bulan kemarin, Obat Gaptek mantap pegang Meizu M2 Note sebagai Phone of the Year tahun 2015. Tapi masuk bulan Desember, beberapa pesaing berat tiba-tiba bermunculan kayak ZTE Blade A711, juga Infinix Note 2 yang punya inovasi yang terbilang ya breakthrough lah, atau punya bobot terobosan, minimal buat smartphone seharga 2 jutaan. Dan setelah saya kembalikan lagi ke esensi dari sebuah smartphone yang bagus, yaitu experience yang terbaik, baru pada akhirnya saya harus kembali ke Meizu M2 Note. Walau dengan margin yang sangat tipis pakai sekali dibanding dua pesaingnya itu yang sebenarnya juga pantas dinominasikan sebagai Smartphone of the Year. Tolak ukurnya akhirnya jadi semakin sedikit sektor yang dikorbankan kualitasnya menjadi asal ada atau bahkan asal-asalan, menurut saya akan semakin oke experience penggunaan smartphone itu. Karena kalau bahasa Sundanya sih pamaehna gitulah. Dan kalau kamu pernah pakai Meizu M2 Note, kamu bakal ngerasain tiap detailnya tergarap dengan sangat baik dan well made. Bahkan di 4 sektor unggulannya yaitu desain, build quality, layar, dan UI-nya, keempat sektor ini sangat diperhatikan banget kualitasnya. Bahkan menurut saya mampu melampaui Xperia C4, Zenfone 2, Galaxy J7, Lenovo P90 yang harganya jauh lebih mahal. Sektor lainnya seperti kamera dan baterai ya walau nggak begitu menonjol, namun dirasa cukup lah buat level harganya ya. Yang bisa disebut kekurangan mungkin hanya keluaran speaker bodinya yang seharusnya mungkin bisa lebih baik lagi ya. Dan minus utamanya kalau buat saya pribadi sih ada di eksekusi perintah copy paste yang lebih sulit dari biasanya. Kalau itu fix, udah deh perfect. Walau demikian, secara overall, HP ini akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang kamu bayarkan ketika meminangnya, dan sangat-sangat pantas menyandang predikat Smartphone of the Year versi Obat Gaptek tentunya. Halo, dengan Bang Review di sini dan Smartphone of the Year pilihanku adalah si Infinix Zero 2. Kenapa Infinix Zero 2? Jadi aku punya dua alasan. Yang pertama adalah performanya. Nah, bagi kalian yang mendambakan sebuah smartphone yang nggak lemot, anti-lag, anti-stutter, anti-lola, dan kawan-kawannya, mungkin si Infinix Zero 2 ini dapat menjadi pilihan ya. Untuk ngegame mantap, untuk multitasking mantap juga, dan buka ini itu, buka app, semua nggak ada lola, semua nggak ada macet, nggak ada freeze, dan kawan-kawannya. Kemudian alasan kedua kenapa si Infinix Zero 2 ini menjadi Smartphone of the Year versi Bang Review adalah karena sangat-sangat best value ya.
Dengan harga 2,5 juta, kalian akan mendapatkan sebuah smartphone berotakan 8 core MediaTek, RAM-nya 3 GB, kemudian baterainya 2300 mAh, layarnya udah AMOLED coy, gonjreng gitu. Dan dengan harga segini kalian akan mendapatkan ya tadi itu performa yang sangat kencang dan juga spesifikasi yang cukup tinggi. So, jika kalian emang suka dengan Android yang murni tanpa ada customisasi ini itu di luar stok Android, mungkin si Infinix Zero 2 dapat menjadi pilihan. Dan si Infinix Zero 2 ini telah aku pakai ya hampir setengah tahunan mungkin ya, dan aku sangat puas banget dengan performanya. Oh iya, kalau kalian penasaran kayak gimana reviewnya, langsung mampir aja ke channelku Bang Review, langsung ya search di YouTube dan jangan lupa subscribe. Oke, next. Pada budget 10 juta ke atas, Ado Gadget menominasikan iPhone 6s sebagai Smartphone of the Year. Dibandingkan pendahulunya, iPhone 6s membawa perbaikan pada sisi prosesor Apple A9 yang 70% lebih kencang, grafis yang 90% lebih powerful, kapasitas RAM yang 2 kali lebih lega, kamera baru 12 megapiksel dengan kemampuan menangkap video 4K, fingerprint sensor yang lebih cepat dan akurat, LTE yang 2 kali lebih kencang, fitur baru 3D Touch yang katanya nggak guna, tapi ternyata kalau sudah terbiasa, rasanya cukup praktis dan memudahkan. Dan yang nggak kalah penting, fitur rahasianya bro, waterproof. Halo semua, saya Putri Reza dari Project Review, dan ponsel terbaik pilihan saya di tahun 2015 adalah Samsung Galaxy Note 5. Alasannya, sebenarnya panjang, tapi simpelnya begini. Ponsel Android yang satu ini punya performa yang sangat baik dalam menjalankan berbagai macam aktivitas. Selain itu, layar yang dimilikinya juga oke banget untuk urusan multimedia. Dengan spesifikasi yang tinggi, baterai yang dimiliki juga sanggup tahan lama. Untuk foto-foto pun, Note 5 juga punya kamera yang bisa menghasilkan foto berkualitas tinggi. Dan satu lagi yang tidak bisa dilupakan adalah S Pen yang fungsinya dari tahun ke tahun semakin baik. Saat ini harga dari Samsung Galaxy Note 5 memang masih tergolong cukup mahal, namun menurut saya harga tersebut sangat sebanding dengan apa yang bisa diberikan. Oleh karena itu, tanpa ragu saya merekomendasikan Samsung Galaxy Note 5 sebagai ponsel pilihan saya yang terbaik di tahun 2015. Oke, saya Putri Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and have a nice day. Smartphone terbaik untuk 2015 menurut Sobat HP adalah iPhone 6s Plus. Mungkin di setiap kategorinya iPhone 6s Plus bukanlah yang terbaik. Contoh, desain ada smartphone yang lebih baik, kamera ada yang lebih baik lagi, atau mungkin ketahanan baterai. Tapi untuk dapetin smartphone yang full package kayak iPhone 6s Plus kayaknya jarang banget deh. Yang pertama, desain tentu premium. Kedua, kamera mungkin bukan yang terbaik tapi ngasih hasil yang lebih baik daripada smartphone flagship kebanyakan. Apa coba yang nggak dimiliki iPhone 6s Plus? Baterai bertenaga, layar masih bagus, fingerprint sensor untuk keamanan ada, performa keren. Jadi intinya apalagi yang ngebuat iPhone 6s Plus bukan menjadi pilihan buat smartphone terbaik untuk 2015. Dan yang mungkin nggak dimiliki smartphone flagship lainnya tapi hanya dimiliki oleh iPhone 6s Plus adalah prestisnya. Strata sosial sobat seakan meningkat jikalau sobat menggunakan iPhone 6s Plus. Itu dia smartphone terbaik menurut Sobat HP. Silahkan. Itu dia ponsel pilihan kami untuk tahun 2015. Gimana? Ada yang sudah memakai salah satunya? Jika ya, share pengalamannya ya lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe semua anggota Reviewer Alliance yang ada di video ini. Biar gampang, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, have a nice day and happy new year.